Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada acara soft launching Innovakit ini. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah beriklan di channel marketing kayak di Google atau Facebook, tapi keinginan kita itu adalah mau untung tapi malah rugi. Nah, sebelum kita mengupas materi lebih dalamnya, lebih daging mungkin ya, insya Allah ya. Terus ini izinkan saya untuk menceritakan dulu sebenarnya marketing sekarang itu sudah di tahap apa sih gitu. Nah, konsep ini sebenarnya dikenalkan oleh penulis buku namanya Philip Kotler, dan ini dia menjual buku yang udah bestseller di dunia. Dan ini adalah marketing yang dimulai dari marketing 1.0 itu di era perang dunia, di mana produk itu masih dibutuhkan gitu. Jadi intinya orang buat produk apapun pasti keterjual gitu. Terus setelah perang dunia kedua itu beralih ke marketing 2.0. Jadi orientasi orang sudah bukan lagi produk gitu, tapi lebih ke keinginan customer begitu. Terus beralih lagi ke marketing 3.0. Jadi itu sudah gabungan dari produk, customer, dan dia sudah sebagai pebisnis itu harus memperhitungkan rasa kecemasan dari para customer. Contoh misalnya transaksi, takut kena hack, apalagi di online kan, ini udah masuk ke industri internet itu, dan penjualan sudah mulai online. Jadi ketakutan akan keamanan data itu sangat penting. Lalu juga ada hasrat ingin ketika membeli produk itu juga ini ya rasa terpuaskan itu. Juga ada kreativitas sama value yang diberikan. Value itu seperti customer experience apa yang diberikan gitu. Nah, terus di era ini marketing 4.0 itu dari tahun 2020-an itu sudah gabungan lagi dan ditambah penguatan dari sisi customer experience, di mana bahkan mungkin sampai sekarang pun banyak orang masih menggunakan marketing 4.0, yaitu orang ketika mau beli produk itu pasti mencari validasi dari internet, cari review, contohnya dari YouTube atau dari TikTok dan sebagainya. Ketika reviewnya buruk, mereka kemungkinan besar untuk tidak beli produk itu tinggi, kayak gitu. Nah, dan yang terbaru ini adalah marketing 5.0, yaitu sudah ada gabungan AI dan IoT, di mana contohnya kayak produknya IKEA, dia pakai ada produk pembelian customer itu dilayani sama virtual reality, jadi mereka kayak pakai metaverse gitu ya mungkin ya, dan jadi dia bisa mendapatkan pengalaman produknya tanpa harus menyentuh produknya itu. Contoh lagi mungkin kayak IoT itu kayak di pertanian, hanya dengan sensor gitu aja dia bisa mengurangi jumlah petani yang ada di situ digantikan oleh mesin kayak gitu. Oke, ini secara singkatnya. Nah, lalu sebelumnya lagi ya, ini adalah proses metode yang kami lakukan sebelum eksekusi iklan, yaitu perbesar A1 dulu, lalu A2, A3. Maksudnya apa? A3 itu adalah bagian kita ikut beriklan. Nah, A1 ini adalah bagian organik. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita beriklan tanpa kita membangun branding dulu kita di awal, memang itu bisa terjadi, tapi peluang boncosnya terlalu besar juga, dan maksudnya omset yang kita target itu juga nggak besar gitu, karena orang itu butuh validasi dulu, butuh history di belakangnya. Organik itu penting di Bapak Ibu, begitu. Next lagi ya. Nah, lalu ini adalah roadmap digital marketing ya Bapak Ibu. Jadi pertama adalah dari sisi fundamentalnya, lalu ada kita perlu memperjelas lagi tentang produk, keunggulan produk kita, dan kebutuhan dan permasalahan dari market yang kita hadapi
Jadi di sini. Lalu di bagian komputer mapping itu adalah kita itu coba untuk meriset sejauh apa nilai unik dari komputer kita agar kita itu mempunyai daya saing melebihi komputer kita. Baru setelah itu kita bisa beriklan gitu, memperkuat di sisi iklan, lalu juga sampai akhirnya kita bisa membuat strateginya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh aja Bapak Ibu. Ini untuk membangun ini ya, untuk riset dari komputer mapping, yaitu contoh nanti kita bisa tulis di sini dan komputer kita apa, lalu keunggulan di PNM itu apakah dia kategorinya itu adalah mainstream atau spesifik, terus di C dan A-nya itu apakah dia itu klasik atau engaging, maksudnya adalah terlampir di tabel ya Bapak Ibu. Itu contohnya kalau dia besar di hanya di sebatas aktivasi, klasik itu aktivasi aja, hanya cuman isi konten tapi nggak punya nilai sisi unik, itu kan banyak ditemuin. Nah itu nanti bisa ditulis di sini poinnya berapa, 1 sampai 10 gitu. Nah akhirnya nanti ketemulah USP-nya komputer itu dan kita bisa mencari nilai USP-nya kita atau unique selling point kita kayak gitu Pak. Nah ini kalau yang tadi adalah kita berkaca dengan kompetitor, ini lebih ke melihat diri kita. Yang bagian value proposition ini adalah gimana produk kita menjawab tantangan customer kayak gitu. Jadi contohnya apa yang jadi permasalahan di bagian pain, permasalahan customer itu apa, di bagian gain itu adalah apa yang jadi harapan customer, lalu customer job itu mereka itu kalau mencari solusi dari permasalahan sama harapan itu apa, di sini nanti ditulis per bagian gitu. Nah terus bagian value proposition ini adalah produk kita itu apakah bisa menjawab harapan customer, terus di pain reliever itu apakah produk atau layanan kita itu bisa menjawab permasalahan customer kayak gitu. Jadi dikumpulin, akhirnya baru di product service kita punya nilai unique selling point, kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu sudah ini ya, sudah bisa meriset kompetitor, terus juga bisa melihat ternyata kemampuan dari produk dan layanan Bapak Ibu itu sejauh mana, baru kita bisa beriklan. Nanti ini akan mempermudah iklan kita kayak gitu. Nah sekarang kita di iklan Google ya Bapak Ibu. Itu iklan Google itu sekarang ini itu ada kurang lebih ada 7 jenis iklan. Jadi ada iklan search, terus ada iklan performance, lalu ada iklan demand gen, display, shopping, video, dan app. Ya, nah kurang lebih kayak gini. Jadi search ad itu adalah mungkin ketika Bapak Ibu searching di Google, mengetikkan kata kunci apa kayak gitu, dia akan muncul di sini di pencarian gitu. Nah ketika ada tulisan sponsor kayak gitu, nah kayak gini contoh kita ngetik kata kunci hotel di Hawaii, dia akan muncul terus ada tulisan sponsor. Nah ini namanya iklan pencarian di Google kayak gitu. Terus ya, kemudian di berikutnya adalah iklan display. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca berita atau membaca blog di internet itu sering ditampilin sebuah iklan gitu ya, mungkin iklan itu agak mengganggu kita kayak gitu, lagi baca asik-asik baca berita muncul pop up iklan apa gitu. Nah itu sebenarnya si pengiklan itu sedang beriklan di portal website itu kayak gitu. Nah tampilan iklan itu muncul di sini-sini seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah tentang iklan shoppingnya. Jadi ini jenisnya itu ketika kita itu adalah beriklan, ketika misalnya kita adalah user, lalu kita melihat ketika kita ngetik kata kunci, misalnya ini adalah code itu ya. Jadi nanti di pencarian itu muncul sebuah produk-produk yang tampil di pencarian kayak gini. Nah ini namanya iklan shopping gitu. Jadi ini ketika diklik dia akan langsung ke ini ya, ke website e-commerce, contohnya ke Tokopedia kita, akun Tokopedia kita atau akun Shopee kita kayak gitu. Nah itu akan muncul di sini semua kayak gitu.
Terus ini iklan YouTube itu jelas, ini munculnya tampilan iklan itu di semua channel YouTube kayak gini. Terus ini iklan app, jadi kalau iklan app itu akan muncul di aplikasi. Jadi walaupun itu misalnya mencari di internet ya, di browser Google kayak gini, nah ketika ada klik add itu dia akan masuk ke aplikasi yang kita pasang di Android atau iOS kayak gitu. Terus sama, itu juga ketika main game juga bisa, atau mungkin lihat YouTube dan sebagainya gitu. Nanti akan diarahkan ke App Store atau iOS Store gitu ya. Lalu Perform Max ini muncul di semua channelnya Google kayak ini. Jadi ini lebih mau ke perbantuan aja kayak gitu. Di Mengen ini adalah iklan kita itu muncul di YouTube juga. Terus juga sekarang YouTube juga ada fitur short, jadi kayak TikTok atau mungkin Instagram Reels gitu. Jadi iklan kita munculnya di sini, tambahan platform di sini munculnya iklan. Nah, kita di sini sudah masuk ke bagian teknis Bapak Ibu. Ini adalah formula yang sudah saya riset dan sudah saya coba jalankan yang terbukti berhasil gitu. Dan ini dengan budget low budget sebenarnya, itu pakai budget di 100.000 kayak gini. Ini adalah struktur ads-nya, yaitu pertama banget itu adalah di ad account, terus habis itu di campaign 1 ini bisa produk kita, misalnya produknya itu adalah kita tadi ya keranda itu campaign 1, terus ad group 1A itu mungkin ada keranda lipat, terus ada juga kereta keranda. Nah itu jadi dipisah-pisah gitu, nanti keywordnya itu akan mengikuti dari jenis ad groupnya kayak gitu. Begitu juga di campaign 2 itu bisa jadi layanan yang berbeda atau produk yang berbeda gitu. Misalnya podium, di sini ada podium minimalis gitu. Terus yang kedua adalah podium ornamen gitu. Jadi dipisah berdasarkan jenis kata kunci. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, jadi search ad itu adalah iklan kata kunci, jadi kumpulan kata kunci, jadi dikumpulkan per grup-grupnya itu. Lalu untuk iklan display kurang lebih kayak gini ya. Jadi display ini yang tadi muncul di portal berita. Jadi kita lebih ke bukan keyword, tapi lebih ke ketertarikan atau interestnya gitu. Jadi ada yang awareness itu lebih ke orang-orang ini ya, kita targetkan ke orang-orang yang baru pertama kali tahu produk kita. Lalu yang kedua itu adalah retargeting itu adalah orang yang sudah mengunjungi website kita tapi dia gak melakukan action itu ya Pak, jadi nggak melakukan pembelian. Lalu similar ini dipersempit lagi, jadi kita nyari orang-orang yang udah beli produk kita begitu, dan dicari yang punya kemiripan dengan kita. Misalnya saya itu mentargetkan Mas Fajar gitu ya. Mas Fajar itu udah pernah beli produk saya. Nah, tapi saya nyarinya bukan Mas Fajar, tapi temannya Mas Fajar, yaitu Mas Rian gitu. Nah, nanti terus berputar kayak gitu. Itu retargeting similar gitu. Terus ini adalah shopping ads, kurang lebih juga sama itu. Susunannya ini ya Bapak Ibu, jadi kita lebih ke menyusun produknya, produk niche-nya. Jadi misalnya tadi produk niche 1 adalah keranda, jadi ini adalah keranda itu ada jenisnya ada berapa aja gitu, ada keranda lipat, ada keranda portable, ada kereta keranda kayak gitu. Terus habis itu susun juga demografinya, usianya berapa gitu, terus juga placementnya di mana aja, apakah cuma di pencarian aja atau mungkin di channel YouTube atau website lainnya. Nah ini kita bisa jabarkan di sini. Terus ini adalah video ads, jadi kurang lebih juga sama, mirip-mirip seperti iklan display. Nah, kalau di apps itu lebih ke ini Bapak dan Ibu, lebih ke perbedaan di audience type-nya. Jadi dia itu contoh ada yang kita targeting ke aplikasi yang pernah membuka aplikasi dalam waktu 1-2 minggu gitu. Terus ada yang kita targeting lagi yang belum pernah membuka aplikasi selama 1 bulan terakhir.
Terus lalu juga tipe yang belum pernah membeli sama sekali dalam waktu 2 bulan terakhir kayak gitu. Nah, terus ini performance max, jadi ini juga sama, jadi kurang lebihnya lebih ke penggalian audiens, dan kita bisa pakai ini ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kurang lebih mirip-mirip itu, tinggal kita pilah-pilah berdasarkan jenisnya gitu ya, ada yang awareness atau retargeting atau pembelian, bahkan loyalty existing, jadi yang sudah pernah beli berkali-kali kayak gitu. Demand, nah berikutnya adalah demand gen, ini juga sama, ini kayak iklan display juga. Ya, tadi setelah kita coba mempelajari tentang teknisnya ya, kita beralih ke pembahasan tentang gimana cara mengoptimalkan di Facebook dan Instagram. Nah, karena Facebook dan Instagram itu lebih banyak visualnya, kita perlu gali, kita perlu ini ya, ketahui dulu rumus kontennya, yaitu adalah headline. Headline-nya itu harus mengandung unsur permasalahan dan juga harapan customer itu. Lalu di berikutnya adalah di sub headline-nya, yaitu mengandung unsur fitur dan benefit. Lalu ada offeringnya di bagian captionnya, dan di terakhir itu call to action atau ajakan orang itu mau membeli atau mau mendownload atau apa. Jadi harus dipertegas di call to actionnya gitu. Nah, di Meta Ads itu sebenarnya ada 2 tipe ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi itu ada regular ads dan juga CPAS ads. Jadi regular ads ini ada di slide berikutnya, ini saya jelasin. Nah, regular ads itu adalah ketika kita coba beriklan itu di Meta Ads, itu bisa kita pakai tujuan iklannya itu apakah awareness, meningkatkan orang itu supaya tahu banyak tentang produk kita, atau kita mencari traffic gitu, atau maksudnya adalah mencari sebanyak-banyaknya orang mengunjungi website kita atau aplikasi kita. Yang berikutnya adalah engagement, yaitu meningkatkan interaksi itu seperti like, comment, share. Terus ada leads, itu mengumpulkan data calon pelanggan. Promotion itu memasarkan aplikasi, ini juga mirip seperti yang di iklan Google. Lalu sales itu meningkatkan pembelian di website itu. Jadi ini langsung terhubung ke website dan aplikasi, bukan terhubung ke marketplace kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah di bagian CPAS ads. Nah, kalau yang ini adalah iklan kita itu sebenarnya terhubung dengan Shopee atau Tokped itu. Jadi walaupun kita sudah beriklan di Shopee atau Tokped kayak gitu ya, kita misalnya pengen dapat audiens baru ya, atau pembeli baru tapi lewat di luar marketplace itu, nah itu bisa pakai bantuan CPAS ini. Jadi kita nyari audiens orang-orang yang ada di Facebook, Instagram, tapi diarahkan ke pembelian di Shopee atau Tokped kayak gini. Dan itu ada 3 jenis iklan ini juga. Nah, ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah iklan yang dijalankan oleh Jaya Madani. Jadi ini momentumnya adalah promo gajian gitu ya. Jadi headline-nya itu hemat saat gajian. Terus headline-nya itu adalah, jadi harapannya itu meningkatkan standar fasilitas ini ya di pabrik atau kantornya itu dengan wastafel plus ditambah diskon 120.000. Terus call to action-nya itu belinya di mana, di Shopee gitu. Lalu plus ada offeringnya, penawarannya itu adalah diskonnya berapa. Terus plus ditambah juga bukti validasi. Jadi produk kami itu sudah digunakan oleh pabrik Coca-Cola, terus Bank BCA, Mandiri,
terus juga beberapa instansi lainnya. Ini akan memperkuat iklan kita di mata user, kayak gitu. Ini rumusnya. Nah, ini juga yang dimaksud dengan momentum iklan ya Bapak Ibu. Di sini itu momentum iklan itu ada 5 Bapak Ibu. Seperti ada twin dead cell, itu artinya adalah ketika kita beriklan itu di tanggal-tanggal kembar. Kayak contohnya yang mau dekat ini adalah 12 kayak gitu. Dan ini udah banyak sekali dipakai oleh para advertiser dan juga banyak pebisnis gitu dengan memanfaatkan promo tanggal kembar. Dan biasanya kalau di Shopee atau Tokped, tanggal kembar ini banyak visitor yang masuk, bahkan pengunjung Shopee dan Tokped itu benar-benar melunjak di tanggal-tanggal kembar ini. Makanya para seller di Shopee dan Tokped itu mereka itu diskon besar-besaran di sini, bahkan sampai flash sale. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum ini. Nah, terus yang kedua adalah payday sale. Payday itu maksudnya adalah kita itu memberikan promo di waktu hari-hari gajian. Misalnya itu biasanya itu di tanggal 20 sampai tanggal 5. Biasanya gajian kantor tuh seperti itu. Dan karena orang baru gajian biasanya mereka baru terima uang kan, jadi cepat untuk pembelanjaannya gitu. Terus di product launch yang ketiga ya, itu adalah ketika kita launching produk itu, misalnya beli apa gratis apa dibanding, itu biasanya orang juga cepat membelinya. Terus produk relaunch gitu, ini juga sama gitu. Terus special moment, nah ini misalnya di hari-hari tertentu ya, misalnya promo kemerdekaan atau hari apa gitu, kita bisa menambahkan promo di hari-hari momentum iklan ini gitu. Dan ini terbukti bahwa memakai promo di momentum iklan ini meningkatkan penjualan, kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini kita masuk ke teknis lagi, dan ini adalah formula yang sudah kita jalankan gitu dengan low budget ya Bapak Ibu. Itu kita pakai campaign-nya itu di anggaran hariannya itu 85.000 per hari. Terus kita pecah ad set A, B, C gitu ya. Jadi kalau di iklan Google itu kan ad group, kalau di Meta itu ad set gitu Bapak dan Ibu. Dan ad set A itu adalah kita kelompokkan kepada orang-orang yang mati. Nah, ad set A itu adalah kita kelompokkan ke orang-orang yang baru mengenal tentang produk kita. Jadi masih pakai interest gitu. Kalau di istilah teknisnya Meta kayak gitu ya. Jadi karena orang baru tahu produk kita, makanya jenis gambar dan juga visualnya harus berbeda gitu. Bahkan promonya pun harus dikasih yang berbeda. Nah, terus yang SSB ini adalah ke orang-orang yang sudah tahu produk kita, tapi dia masih ragu membeli. Nah, biasanya itu kita bisa tambahkan jenis kontennya itu adalah misalnya testimoni orang yang pernah membeli produk kita, atau mungkin tambahan promo lain juga bisa gitu. Jadi biar meyakinkan orang untuk membeli gitu. Nah, di SCC ini adalah dia RM ini adalah remarketing ya Pak. RT itu retargeting itu. Jadi RM ini maksudnya adalah kita mentargetkan orang-orang yang dia berada di add to cart Pak. Jadi kalau di Shopee itu kan bahkan kita sendiri ya, ketika kita mau beli produk itu rasa-rasanya kita simpan dulu, simpannya itu di add to cart gitu. Jadi kita nggak belanja dulu. Nah, kita targeting orang-orang yang berada di add to cart untuk kita promoin lagi gitu, biar dia itu segera ayo check out gitu. Jadi nggak terlalu lama di add to cart-nya. Gitu, nah, ini juga sama gitu. Ini bedanya adalah yang tadi itu adalah ini ya Pak, Bapak Ibu, ini adalah CBO. CBO itu ketika kita iklan, mesin metanya, mesin meta ads-nya itu kita suruh supaya dia menyesuaikan menyesuaikan budgetnya sendiri gitu. Kalau yang ABO itu kita benar-benar ketika kita udah menemukan tuh adset-nya yang berhasil, kita benar-benar dipatok berapa adset yang ada di dalam campaign itu biayanya juga harus segini kayak gitu. Jadi ini benar-benar udah, kalau udah terasa terbukti penjualan ya
gitu. Nah, oke, kita tiba di materi terakhir gitu ya Pak. Kita berbicara tentang TikTok. Nah, TikTok ini ya Bapak Ibu, itu memang sosial media yang unik itu, dan di sini kuncinya adalah, kunci sukses di TikTok adalah berinteraksi seperti user, seperti itu. Terus juga berpikir dan bertindaklah seperti TikTok. Artinya kita nggak bisa langsung jualan Bapak Ibu. Kita harus, karena kita harus seperti TikTok, maka kita harus, kuncinya adalah bikin konten lagi. Jadi intinya di konten Bapak dan Ibu. Jadi kita ketika langsung jualan itu susah nantinya kalau nggak ada kontennya. Jadi intinya adalah storytelling atau konten itu adalah jadi inti, bukan anggarannya ya. Jadi kita harus membuat konten di TikTok dengan gaya TikTok, artinya ya kalau gaya TikTok ya gimana, misalnya biar bisa FYP, biasanya tuh mungkin diselipin musik-musik yang lagi tren, atau mungkin konten yang lagi tren gitu kita bisa selipin, terus kita bisa selipin juga promonya gitu. Nah, strateginya nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah dari website TikToknya sendiri ya, memang dari TikToknya. Sarannya adalah berinteraksi seperti pengguna biasa adalah salah satu prinsip utama TikTok. Jadi temukan brand yang menggunakan TikTok layaknya pengguna biasa. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu, kita harus tetap membuat konten lagi ya, konten terus berinteraksi di komentar sesama brand gitu, supaya kita juga bisa ketularan FYP-nya kayak gitu. Dan kalau kita udah FYP terkenal, jualan itu jadi lebih mudah gitu. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi ad rank, bahkan kontennya Bapak Ibu bisa FYP gitu ya. Itu adalah, pertama adalah kita harus tahu user karakteristiknya. Jadi apakah Bapak dan Ibu itu segmen marketnya itu untuk usia yang masih muda, sekolahan gitu, atau mungkin sudah usia berkeluarga. Jadi harus tahu gitu. Nah, setelah itu tahu, kita harus tentukan juga faktor mereka itu membeli itu karena apa gitu. Biasanya kalau anak muda itu lebih banyaknya itu adalah membeli ini ya, banyak review gitu, terus juga konten-kontennya itu memang engaging, terus dikontenin sama influencer kayak gitu. Jadi mereka lebih gampang ke-trigger beli. Tapi kalau marketnya adalah orang yang udah berkeluarga, biasanya tuh butuh data sama fakta. Nah, itu jadi harus tahu. Jadi kalau itu udah tahu, kita bisa membuat kontennya apa gitu. Akhirnya bisa, nantinya kita bisa beriklannya lebih mudah gitu. Nah, terus adalah di tujuan pemasaran ini ya, di TikTok ini ya, itu ini adalah funnelnya. Jadi tahapannya itu, jadi Bapak Ibu tujuannya kita kan sebagai marketer itu kan adalah memperbesar penjualan ya di sisi konversi ini. Nah, cuman itu harus dari sini dulu Bapak Ibu, dari kesadaran dulu. Jadi membangun orang itu tahu produk dan layanan kita dulu. Dan di sini itu adalah menjangkau dulu ya. Jadi tujuannya adalah kita memperbesar sebanyak-banyaknya market kita, jangkauan. Habis itu memaksimalkan jumlah orang yang melihat iklan kita. Terus habis itu masuk ketika orang-orang udah tahu kita beriklan, ganti tujuannya ya, ganti iklannya itu adalah di pertimbangan. Jadi di sini kita harus, tujuannya adalah lebih banyak orang itu kalau tercapai dari, misalnya dari targetnya itu, total target kita orang yang nonton itu bisa nonton 2-6 detik. Nah, itu berarti mereka udah mulai seneng nih dengan kita. Nah, habis itu kalau ini udah berhasil, baru ke konversi ya. Nah, kita ganti aset iklan atau tayangan iklan kita
dengan konten iklan yang lain gitu, dengan targeting yang dari kesadaran pertimbangan. Nah, di sini udah mulai gampang nanti jualannya gitu. Contoh misalnya gini Bapak Ibu, kita ini ya, iklan kita itu adalah tadi ya, misalnya itu untuk, misalnya produk kita itu adalah modifikasi ambulan tadi. Nah, modifikasi ambulan ini yang kita target itu kan segmen marketnya adalah instansi kesehatan gitu kan. Nah, di instansi kesehatan ini kita itu perlu tahu, mereka itu tahu tentang kita itu bisa apa aja gitu di perusahaan kita. Bisa memodifikasi, terus juga berapa testimoninya gitu. Nah, akhirnya kita coba untuk ini ya, ganti cara edukasinya lagi gitu, dengan tambahan promo gitu ya. Kalau misalnya mau pakai ini ya, mau ambulannya itu dimodifikasi ke kita atau mobilnya dimodifikasi ke kita, itu nanti bisa mendapatkan harga lebih murah kayak gitu. Nah, di sini nantinya bisa memperbesar penjualannya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bertahap ya, nggak langsung kita keluarkan di awal kayak gitu Bapak Ibu dan Ibu. Nah, ini struktur campaign-nya ya Bapak dan Ibu. Itu adalah account, campaign, ad group kayak gini. Kurang lebih sama kayak di Google Ads. Jadi ada kayak gini, bisa-bisa. Nah, lalu di bagian setup budget ini ya, jadi kita bisa setup budget berdasarkan budget hariannya bisa 100.000 kayak gitu, lalu kita set di all day atau setiap hari gitu ya, untuk awal-awal gitu. Terus budget lebih bagus bisa di action ad group daily budget gitu ya. Jadi bisa pakai budget harian. Ketika misalnya kita 100.000 ya, kalau ini 100.000 ini habis, ya udah kita nggak spend uang lagi gitu. Kan ada juga yang kita spend misalnya 100.000 tapi untuk bisa habis beberapa hari, itu lifetime, itu saya sarankan sih jangan pakai itu dulu. Kita testing pakai yang daily dulu. Nah, di sini idealnya kita target itu harus 50 kali cost per action. Maksudnya adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan pelanggan itu harusnya itu di sininya itu adalah 50 kali gitu ya. Jadi bitnya itu harusnya lebih murah gitu dari ini kayak gitu. Nah, terus tips beriklan di TikTok ya Bapak Ibu. Ini adalah jangan buat iklan, tapi buat TikTok atau kontennya. Nah, ini gimana cara beriklannya? Itu adalah pilih musik lokal yang bertempo cepat atau energik untuk menarik perhatian. Nah, ini udah dibuktiin tuh. Terus habis itu adalah 3-5 detik pertama video harus buat orang stop scroll. Ini hubungannya sama hook ya, konsep hook di beriklan gitu. Misalnya contohnya adalah orang-orang itu yang kayak video kepleset gitu, habis itu orangnya muncul terus jualan apa kayak gitu masarin. Nah, itu namanya membuat orang itu stop dulu, lihat ini ada apa sih kayak gitu. Nah, habis itu adalah sesuaikan materi iklan dan pesan untuk setiap marketing funnel. Nah, ini ke tahap corong tadi ya Bapak Ibu, funnelnya. Jadi kita ketika beriklan itu nggak langsung tembak jualan gitu, promo apa gitu, beli sekarang dapat apa gitu, nggak bisa gitu. Kita harus tahapnya itu dilakukan secara satu persatu. Bangun dulu kesadarannya, habis itu bangun dulu engagementnya, baru jualan. Itu terbukti berpengaruh di iklan dan meningkatkan penjualan, itu bisa langsung otomatis gitu. Jadi kita mending setup di awal itu kayak gitu daripada kita langsung tembak jualan gitu. Terus lanjutkan storytelling hingga marketing funnel dengan buat video dan pesan yang menarik begini. Jadi begitu. Jadi setiap konten itu harus ada cerita gitu ya. Ceritanya bagaimana. Terus refresh konten minimal sekali seminggu gitu ya. Nah, jenis iklan TikTok itu ada 3 ya Bapak dan Ibu. Itu ada video shopping ads,
live shopping ads sama product shopping ads. Video shopping ads itu adalah iklan berbasis video yang langsung terhubung ke katalog produk, begitu. Jadi di sini itu adalah kita misalnya punya konten video di TikTok, nah itu langsung dipromoin itu bisa. Nah itu masuknya ke video shopping ads. Nah terus kalau live shopping ads ini adalah ketika bapak dan ibu itu melakukan live streaming di TikTok, itu bisa diiklanin, jadi nambah audiens masuk ke live streaming itu bisa. Sekarang bisa gitu di TikTok. Nah yang terakhir itu adalah product shopping ads. Nah ini kalau di TikTok itu kan ada katalog produk ya, menu shop gitu ya. Nah itu bisa diiklanin katalognya itu di sini gitu. Nah ini adalah formulanya ya, TikTok ads-nya itu kurang lebih kayak gini. Itu dipecah dari campaign, ad group A, ad group B kayak gini. Jadi bisa 100.000 dulu per ad group seperti ini untuk video ads-nya. Terus ini untuk katalog iklannya itu bisa dipecahnya itu per ad group-nya kayak gini. Nah ini bonus ya Bapak dan Ibu, terakhir di sesi materi ini, yaitu adalah prediksi tren marketing 2025 ini. Nah ini berhubung dengan konsep marketing 5.0 tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi pertama adalah sekarang AI akan membuat kampanye lebih personal dengan menganalisis perilaku, riwayat, interaksi pelanggan. Contohnya misalnya kayak di Netflix. Kalau Bapak dan Ibu langganan Netflix atau mungkin video.com ya yang sering nonton bola, itu mereka akan menganalisa kita itu biasanya itu nontonnya apa, menganalisa riwayatnya gitu. Misalnya kita di video kita langganan sering nonton bola dan kita fansnya MU gitu ya. Nah yang saya MU. Nah kita nanti ya kita nanti di si layanan platform OTA itu akan menampilkan berita-berita MU terus gitu. Jadi bukan berita Liverpool gitu, berbeda. Jadi sesuai preferensi kita kayak gitu. Pahit atau untungnya juga ditampilin gitu. Nah gitu. Nah terus kedua adalah predictive analysis. Itu adalah AI mampu memprediksi tren dan perilaku pelanggan untuk mengoptimalkan strategi marketing. Jadi ketika kita beriklan di Google, Shopee, Tokopedia, itu dia akan membantu ya. Jadi kita punya akun tuh di Shopee atau Tokopedia. Nah nanti akan dibantu mereka itu platform ini membantu memberikan saran ketika kita mau ini ya. Ketika kita mau beriklan di sini, nanti akan dibantu dioptimalin iklan kita, kayak gitu. Yang ketiga itu adalah AI driven content creation, yaitu adalah konten akan dibuat lebih cepat dan kreatif dengan AI dari blog hingga iklan. Contohnya yang paling tren sekarang itu adalah adanya ChatGPT, terus juga platform lain itu membantu kita membuat konten nih, gitu. Terus juga di visual dan video itu juga ada platform konten visual, contohnya Runway dan Midjourney. Mungkin Bapak dan Ibu sering kali ketika melihat ada orang ini ya, orang foto terus tiba-tiba pelukan gitu, atau orang lagi salaman tiba-tiba malah berkelahi kayak gitu, videonya dibikin kayak gitu dari foto. Nah itu AI sebenarnya. Nah sekarang sudah ada konten itu yang membantu kayak gitu. Bahkan jujur di kami juga ketika bikin konten itu juga misalnya kita butuh aset video gitu ya, tapi kita karena kita keterbatasan konten, kita memanfaatkan konten ini. Contohnya misalnya testimoni ya, testimoninya itu testimoni pelanggan kan kita banyaknya foto. Nah biar kelihatan hidup kita coba gerakin pakai AI, jadi dia lebih hidup, lebih terasa gitu auranya gitu. Jadi pakai video konten ini. Nah yang kelima adalah real time marketing. Jadi AI juga sudah dioptimalkan secara real time gitu, berdasarkan tindakan pelanggan kita.
gitu. Jadi bahkan di menit ini ya, misalnya kita lagi beriklan di Google, Shopee, Tokopedia atau Meta, dia sudah bisa menyarankan kita harus actionnya apa gitu, untuk prediktif analisisnya kayak gitu Bapak dan Ibu. Ya, kita berada di sesi terakhir kesimpulan. Jadi kalau izin saya merangkum dari materi yang telah kita belajar bersama-sama, kita sudah belajar tentang gimana itu kita itu menganalisa produk kita, terus menganalisa komputer kita, terus juga kita sudah belajar tentang gimana cara kita beriklan di Google, di Meta, Facebook dan Instagram, dan juga TikTok kayak gitu. Nah, harapan kami dari tim Innovakit adalah dengan adanya materi yang telah sudah dipaparkan ini, semoga bisa membantu ilmu dan juga insya Allah bisa diterapkan di perjalanan marketing Bapak dan Ibu supaya bisa meningkatkan penjualan. Ya, mungkin dari saya begitu. Saya Agus Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.